Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, sahabat pagi kita kali ini adalah terkait dengan kewajiban orang tua kepada anak di usia dewasa dan menjelang perkawinan. Ya, apa saja yang harus dilakukan? Karena Allah Ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Surah An-Nisa ayat 9, Allah berpesan, hendaknya semua orang tua harus khawatir apabila mereka meninggalkan anak generasi penerus yang lemah. Ya, maka kita harus ciptakan, ya, dan tumbuh kembangkan anak-anak kita ini menjadi generasi yang kuat, generasi yang kata Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul dha'if. Ya, kuat mentalnya, kuat spiritualnya, kuat kejiwaannya, kuat fisiknya, kuat ilmu pengetahuannya, kuat berpegang kepada nilai-nilai agamanya, berpegang kepada prinsip-prinsip, kuat untuk berpegang kepada akhlakul karimah, ya, kuat untuk senantiasa menjadi generasi masa depan Islam yang tangguh, yang itu harus dididik dari sejak usia dini, sebagaimana pesan, ya, Luqman al-Hakim kepada putranya, wasbir ala ma asabak inna dhalika min azbil umur wa la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha, dan seterusnya dan seterusnya. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah, apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya di saat usia mereka sudah menginjak dewasa? Satu, orang tua perlu memberikan arahan agar anak-anaknya aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keorganisasian. Untuk apa? Memupuk jiwa sosial, memupuk jiwa kemanusiaan, dan memupuk jiwa kepemimpinan. Ya, karena kita memerlukan leader. Ya, umat Islam ini miskin dan sangat mandul untuk melahirkan anak-anak yang menjadi leader, pemimpin bagi kaumnya. Liyundhiru qaumahum idza rajau ilaihim. Maka haruslah orang tua ini berperan sangat besar, ya, untuk melahirkan calon-calon pemimpin bagi umat dan bangsa ini di masa depan. Yang kedua, orang tua harus memberikan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi sesuai dengan usia perkembangan anak. Ya, bagaimana menghadapi masa pertama haid bagi anak perempuan, bagaimana menghadapi usia anak laki-laki yang baru mimpi basah. Semua harus dijelaskan dengan baik. Tata caranya taharah, mandi besar, ya, mandi junub, tata cara taharah dari hadas kecil, ya, itu semua harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan orang tua harus menjadi guru pertama yang langsung mempraktekkan itu semua untuk kepentingan putra-putrinya. Yang ketiga, apabila telah sampai waktunya anak ini, dia harus dipandu untuk memilih pekerjaan maupun profesi, ya, untuk mengamalkan ilmu dan keterampilannya agar mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diarahkan sesuai dengan potensinya, dengan kecenderungannya, ya. Tapi dengan bingkai, ya, bahwasanya kewajiban seorang muslim itu harus mencari rezeki yang halalan thayyibah. Dan profesi apapun, ya, harus sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, apabila anak sudah ada kecenderungan menikah, sebaiknya dilakukan pendekatan dan konsultasi, ya, agar tidak keliru dalam memilih pasangan.
Ya, bagaimana orang tua harus mengutamakan pertimbangan agama ketika menerima dan memilih calon pasangan hidup bagi anak-anaknya. Di samping memperhatikan faktor kafaah, kufu, yaitu setara dalam hal pendidikan, strata sosial, dan ekonomi. Jangan sampai timpang, ya, karena kalau di antara calon pasangan hidup kita timpang, ya, tidak kufu, maka ini akan melahirkan kezaliman dipandang sebelah mata, dan itu tidak baik untuk perkembangan bahtera rumah tangga di masa yang akan datang. Yang kelima, jika sudah ada kesepakatan tentang calon yang diminati atau dikehendaki, agar menjaga kehormatan diri masing-masing, jangan berpegangan, jangan berpelukan, jangan berduaan, berkhalwat, ya, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma pergaulan secara Islami, menghindarkan diri dari model tunangan dan pergaulan bebas. Ya, masa khitbah, ya, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti khitbah itu adalah lisensi atau izin untuk berdua-duaan berkhalwat, bukan. Khitbah hanyalah janji yang serius untuk melangkah kepada jenjang pernikahan, ya. Bukan berarti kita sudah dihalalkan untuk berkhalwat, berpegangan, berboncengan, berdua-duaan, tidak. Harus hati-hati kita sebagai orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anak kita mengenai khitbah, dan agar anak-anak kita menjauhi pergaulan bebas. Yang keenam, bila sudah tiba waktunya, segeralah dinikahkan sebagaimana kodrat manusia. Hamba Allah mengikuti sunnah Nabi SAW dan kemudian dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah. Karena perkawinan itu dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Yang ketujuh, setelah kedua mempelai resmi menjadi suami istri, selalulah orang tua menyadarkan kepada anak-anaknya dan menantunya bahwa hidup sebagai orang yang beriman itu adalah untuk beribadah dan membersihkan diri dari segala perbuatan yang haram, terutama dalam mencari nafkah untuk keluarga. Yang kedelapan, dalam kehidupan rumah tangga ada pasang surut. Dalam hal ini suami istri harus berjuang bersama-sama mengatasinya. Pasang surut ini menjadi ujian bagi suami istri, karena bahagia, rasa senang, tentram, gagal, sakit, sedih, kecewa, hakikatnya adalah cobaan dari Allah. Termasuk cobaan, ya, berupa apa? Ujian, ya, mendapatkan misalnya mertua yang mungkin kurang baik, atau ada menantu yang keras kepala, sebaliknya mertuanya judes, selalu ingin campur intervensi urusan anaknya, urusan dapurnya, urusan pendapatan keluarga dan lain sebagainya. Itu harus hati-hati, ya, sebagai orang tua kita mengantarkan anak-anak kita ke gerbang pernikahan, tapi jangan terlalu jauh campur tangan dalam urusan rumah tangga anak-anak kita. Harus menjaga batasan, ya. Anak juga jangan sedikit-sedikit, ya, mengadu ke orang tua. Usahakan selesaikan masalah di internal antara suami istri. Jangan membuka aib istri kepada orang tua kita. Jangan membuka aib suami kita di hadapan orang tua kita. Ya, juga termasuk yang harus hati-hati adalah sikap ipar, ya, adik atau kakak suami, atau juga adik dan kakak istri. Ya, kadang-kadang ini juga berpengaruh dalam hubungan suami istri. Manakala ada sikap, attitude yang tidak baik, yang acuh, sombong, kata kasar, ya, suka menyakiti, kadang ghibah, namimah
tajassus, mencari-cari kesalahan, ya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dapat mengganggu, ya, biduk rumah tangga. Dan ini yang sering kali menjadi persoalan besar di tengah masyarakat kita, sehingga acap kali, ya, ada terjadi perceraian. Karena apa? Karena faktor adanya gangguan dari mertua, adanya gangguan dari ipar, saudara, dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.